doa kami baik. Terima kasih ya Tuhan atas segala pemberkatan, berkat-Mu, nafas kehidupan Kau berikan pada kami pada pagi hari ini. Diam di dalam hadirat-Mu Tuhan, dan kerinduan bagi kami Tuhan. Memandang wajah-Mu berada di tempat kekudusan-Mu, itu semua adalah kerinduan kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami baik. Kembali kami beribadah melalui sementing ini Tuhan. Engkau urapi kami semua di tempat kami masing-masing. Biar kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Engkau berkati setiap ajaran yang ada, setiap ketenangan Tuhan, dan juga semua yang kami butuhkan Tuhan. Dalam ibadah ini berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan berkati firman Tuhan yang kami dengarkan, yang akan disampaikan oleh pendeta Olivier Tuhan. Biarlah setiap firman boleh masuk di dalam hati dan pikiran kami, yang boleh menjadi pedoman di hidup kami. Tuhan kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dan dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita akan merespons Soria yang terambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-1 ayatnya yang 1 sampai dengan 6. Saya ulangi sekali lagi. Kita akan merespons Soria dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Gloria Patri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat kepada Bapak Arjun Hanianto, dipersilakan.
Halo, Pak Arjuna? Maka sampai ada semuanya. Di sini ada? Sebentar ya, punya Pak Arjuna kayaknya gangguan itunya. Lagi berusaha masuk. Mic-nya Papi masih belum dinyalakan tuh. Udah? Udah. Dah. Oke Pak, kita doa syafaat sekarang Pak. Dengar suara saya? Ya, jelas, jelas. Oke, saya pakai HP itu. Tadi ada gangguan, maaf. Ini yang tampil, pokok doa ditampil di layar ya. Ya, ya, pokok doanya yang di layar Pak. Warna kuning, putih, hijau ya. Kuning, putih, hijau ya. Ya, oke, oke. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih Bapa, hari ini kami masih diizinkan oleh Tuhan untuk beribadah bersama walaupun melalui Zoom ya Tuhan, tetapi kami sungguh bersyukur ini semua karena anugerah dari Engkau ya Bapa. Bapak, izinkan dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kerendahan hati kami mau naikkan doa syafaat pada saat ini ya Tuhan. Kami mau berdoa saat ini Tuhan,
bagi pemerintah Indonesia yang Tuhan, dari pusat hingga daerah, dari setiap provinsi, kabupaten, kota madya, kecamatan, desa, dusun, RT, RW, semua kami mau berdoa ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau melindungi, kiranya Tuhan memberikan satu kekuatan kepada pemerintahan kami ya Tuhan, sampai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok ya Tuhan, memberikan satu kekuatan. Terutama ya Tuhan, penanganan pandemi COVID-19 yang berkepanjang ya Tuhan. Engkau tahu Bapak, bahwa pemerintah saat ini sedang menghadapi persoalan yang begitu berat, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan yang tidak kunjung selesai, bahkan cenderung naik ya Bapak. Kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan satu hikmat bijaksana kepada setiap anak-anak bangsa, sehingga setiap anak-anak bangsa boleh semakin patuh untuk menjalankan protokol COVID ya Bapak, sehingga bisa mengurangi penularan ya Bapak. Bahkan Tuhan Engkau juga memberikan satu kemudahan ya Tuhan, sehingga vaksin juga bisa dilakukan ya Tuhan, karena Engkau tahu bahwa pada saat ini masih banyak tempat, terutama daerah-daerah terpencil, masih belum merata untuk perlakuan daripada pelaksanaan vaksin ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Bapak, supaya Tuhan membantu, berikan segala kemudahan, sehingga program pemerintah vaksinasi itu bisa berjalan dengan baik, dan tahun ini diperkirakan bisa mencapai 70% ya Bapak. Karena saat ini baru mencapai 20 sekian persen ya Bapak. Jauh daripada yang kita harapkan ya Bapak. Bapak Surgawi, kami juga mau berdoa untuk pelayanan pekabaran Injil ya Tuhan di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, di seluruh tanah air ya Bapak. Karena kami tahu Tuhan pada saat ini masa-masa pandemi ini tentu saja sangat mengalami kesulitan ketika pekabaran Injil dilaksanakan ya Tuhan. Tetapi kami percaya, nah kami mau bersandar kepada Tuhan, kami mau menaikkan doa kepada Tuhan supaya boleh semakin banyak orang kondisi apapun tetap mencari Tuhan. Semakin banyak orang tetap percaya dan bersandar hidupnya kepada Tuhan. Ya Bapak, dimanapun berada ya Tuhan, sekalipun kondisi seperti ini ya Bapak, tetapi rasa kasih dan percaya dan pengandalan kepada Tuhan semakin nyata ya Bapak. Bapak Surgawi, pekabaran Injil walaupun tidak secara tatap muka, tetapi Tuhan punya cara memberikan hikmat kepada setiap pekabaran Injil, setiap orang ya Bapak, sehingga bisa melakukan pekabaran Injil pribadi lepas pribadi, dan Tuhan juga kelompok demi kelompok ya Tuhan, secara online, secara cara-cara dengan cara mungkin individu juga ya Bapak, sehingga pekabaran Injil boleh berjalan dengan baik dan lancar di setiap daerah ya Tuhan. Tuhan izinkan juga pada saat ini kami juga mau naikkan doa bagi saudara-saudara kami, bagi jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, yang pada saat ini fisiknya yang kurang sehat, yang fisiknya lemah ya Tuhan, bahkan yang sakit ya Tuhan. Terutama Tuhan kami mau berdoa untuk Ibu Suryati ya Tuhan, yang kondisi daripada diabetesnya itu semakin tinggi, yang sudah lama akan tetapi tidak kunjung sembuh Bapak. Kami percaya, kami mau berdoa, biarlah perlahan-lahan Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan, mujizat kesembuhan boleh terjadi ya Bapak. Bapak Surgawi, kami juga mau berdoa untuk Bapak Abuan yang kurang sehat fisiknya ya Tuhan. Apapun yang dirasakan saat ini kami mau berdoa supaya Tuhan berikan kesembuhan ya Tuhan, pemulihan boleh terjadi. Dan kami juga mau berdoa untuk amannya Alex, Ibu Lim Kui Keng ya Tuhan, apapun yang dirasakan pada saat ini ya Bapak, kami mau berserah kepada Tuhan. Tuhan berikan segala kemudahan dengan cara Tuhan untuk memberikan segala kesembuhan. Mujizat kesembuhan boleh terjadi melalui obat, melalui istirahat, bahkan melalui doa-doa kami ya Bapak. Bahkan mungkin juga yang lain-lain ya Tuhan, yang kami juga mungkin belum sempat menyebutkan namanya, tetapi secara keseluruhan kami mau berdoa ya Tuhan, seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu yang jikalau hari ini ya Tuhan masih ada yang sakit, yang masih ada yang tidak nyaman kondisi tubuhnya, di dalam nama Yesus kami boleh berserah kepada Tuhan, boleh Tuhan pulihkan ya Bapak. Demikian juga kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat yang pada saat ini yang sedang mengandung ya Tuhan, yaitu Ibu Ali, Ibu Mestin ya Tuhan, biarlah Tuhan melalui kandungannya Tuhan boleh berikan semakin sehat terhadap bayi ya, terhadap ibunya Tuhan, sehingga pada saat bersalin nanti semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar ya Bapak, baik bagi tubuh sang ibunya maupun dari bayinya, semua boleh dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pelayanan gereja di masa-masa pandemi ini dimanapun berada, bahkan di seluruh dunia, bahkan di seluruh Indonesia ya Bapak. Kami mau
berdoa ya Tuhan, sekalipun pada saat masa-masa pandemi ini ya Tuhan, akan tepat tetapi pelayanan gereja tetap boleh berjalan ya Tuhan. Baik pada saat ini mungkin sebagian itu masih melalui Zoom, melalui tidak secara langsung, akan tetapi kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan yang nyata senantiasa memberkati semua ya Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa kekurangan-kekurangan ini Tuhan akan tambahkan dengan cara Tuhan. Kami mau berserah kepada Tuhan. Biarlah semuanya boleh untuk kemuliaan Engkau ya Bapak. Bapak, biarlah ini dengan kekurangan ini kami berserah kepada Tuhan. Doa-doa syafaat kami ya Bapak. Engkau sendiri yang memimpin dan melingkupi dengan segala keterbatasan kami ya Bapak. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelumnya kita kepujian Yesus Juru Selamat. Aku harus berjalan, jangan membakar
Baik, kepada pendeta ini, dipersilakan. Baik, kedengaran suara saya Bapak Ibu? Dengar. Oke, baik, kita akan bersama-sama merenungkan akan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan atas setiap anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan di tengah-tengah setiap kehidupan kami di dalam dunia ini, sehingga kami Tuhan boleh merasakan akan setiap berkat-Mu, akan setiap apa yang sudah Tuhan boleh nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami memperoleh hari yang baru, bahkan kami diberikan kesempatan waktu untuk kami terus boleh bersekutu di dalam Tuhan melalui ibadah kami pada hari Minggu ini. Biarlah setiap pujian penyembahan yang sudah kami sampaikan kepadamu boleh menjadi dupa yang harum, dan kami juga boleh terus bersyukur dan terus memuliakan Tuhan di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Ya Bapak, saat ini kami akan bersama-sama belajar dan merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan tolong bagi setiap kami masing-masing secara pribadi untuk kami terus boleh dapat diingatkan, kami terus mau melakukan akan setiap firman Tuhan yang Engkau firmankan buat kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh menjadi orang-orang yang berdampak bagi di mana kami tinggal, di mana kami bekerja, di mana kami boleh hidup. Terima kasih Bapak, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58. Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58, kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan ini. Ya, Bapak Ibu sudah menyiapkan Alkitabnya masing-masing di rumah, karena itu merupakan satu bagian pegangan, ya, pedang orang Kristen, Alkitab. Kalau kita datang beribadah, kita membawa Alkitab kita masing-masing. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacanya bagi kita seluruh jemaat. Mari kita mulai. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita mungkin sudah sering sekali ya mendengar kata sukses. Ya, sukses, sukses, sukses. Di mana-mana ketika kita beradaptasi atau kita bersosialisasi,
ya kita sering ya berbicara tentang kesuksesan terhadap seseorang, ya terhadap teman kita, keluarga kita, kerabat kita, ya sejawat kita dan lain sebagainya. Ya. Dan juga bahwasanya ya banyak juga orang-orang ya seorang yang sangat pintar sekali yang mempunyai pengetahuan lebih ya dia menautkan ya membuat sebuah buku ya tentang bagaimana contohnya kiat menjadi seorang yang sukses. Jadi dia membuat satu buku dan buku itu tentu akan kalau menarik akan isinya tentu orang akan membelinya dan dia akan baca dan mengikuti alurnya dan mungkin dia akan terapkan di dalam kehidupannya ya. Jadi ya banyak cara ya yang ditawarkan bagaimana ya orang ingin menjadi sukses. Dan juga kita juga melihat bagaimana ya dengan kepintaran, dengan kepandaiannya dia menamakan dirinya seorang trainer ya, seorang pelatih ya untuk boleh membagikan ya pengalamannya atau cerita bagaimana memimpin orang supaya ia menjadi sukses. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus ya, hidup sukses merupakan sebuah impian ya, pencapaian daripada setiap orang dan dianggap ketinggalan apabila kita tidak berbicara tentang sukses. Karena banyak orang menganggap bahwa sebuah kesuksesan itu merupakan suatu kebahagiaan. Ya. Orang menganggap bahwa kesuksesan merupakan sebuah simbol daripada kebahagiaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ya, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita meraih sukses, ya, bagaimana cara kita meraih sukses dan bagaimana sukses itu sendiri, ya, bagaimana meraihnya dan bagaimana sukses itu sendiri, ya. Dan kita melihat di tengah-tengah kehidupan kita, ya, secara nyata, secara realitanya, ya, banyak orang yang jatuh, ya, terjebak pada keinginannya untuk mencapai sesuatu kesuksesan yang ia damba-dambakan. Katakan saja, ya, contohnya ketika ia bekerja dalam sebuah perusahaan, ya, sebuah kantor, tentu dia nggak langsung masuk dalam satu jenjang tingkatan yang lebih tinggi, ya, pasti berproses misalnya dari awal dulu. Nah, untuk memperoleh sebuah jabatan, baik dalam lembaga pemerintahan juga, dalam perusahaan dan lain sebagainya, ya, orang tersebut ya mendapatkan jabatan yang tinggi, orang tersebut dia dengan berani apa yang dia lakukan. Dia katakanlah ya dia sebagai seorang Kristen ya dia menjual imannya atau dia meninggalkan Tuhan ya untuk memperoleh satu jabatan direktur yang tinggi seperti itu. Ataupun juga untuk memperoleh sebuah jabatan tersebut, orang tersebut melakukan siapa? Dari keluarga. Katakan kalau dia sudah memiliki sebuah keluarga, ya, ada istri, ada atau suaminya, dia meninggalkan istrinya. Ya, dia meninggalkan suaminya. Dalam artian di sini saya mau katakan dia berselingkuh, katakanlah seperti itu. Ya, hal tersebut adalah sesuatu hal yang tidak baik, yang tidak terhormat, hanya demi untuk memperoleh sebuah kesuksesan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, menjadi sukses itu memang merupakan sesuatu yang sangat penting. Ya, menjadi sukses merupakan sesuatu yang penting, ya,
Tetapi lebih penting lagi yang menjadi, ini yang saya mau katakan, tetapi yang lebih penting lagi adalah menjadi orang berarti bagi orang lain. Ya, menjadi orang yang berarti. Ya, kita menjadi orang yang berarti bagi orang lain. Hidup sukses merupakan pintu untuk meraih kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan tidak ditentukan oleh yang namanya kesuksesan. Kita sering melihat kalau misalnya zaman-zaman sekarang, ya, aku udah cukup bahagia kok, ya, dengan makan tahu dan tempe. Itu merupakan satu kebahagiaan bagi dia, ya. Tidak dengan dia sukses seperti itu, yang memiliki segala-galanya, ya. Belum tentu, ya, dengan segala-gala yang dia miliki dia bahagia. Tetapi kebahagiaan tidak ditentukan oleh yang namanya kesuksesan. Ya, kesuksesan harus di sini yang saya katakan adalah harus memberi yang namanya kenyamanan, memberi yang namanya damai sejahtera atau ketenangan di dalam dirinya atau di dalam dia berada di lingkungan sekitarnya. Ya, jangan sampai berkat berubah. Ya, dengan kesuksesan tersebut tentu yang otomatis mengalir ada berkat, ya. Jangan sampai berkat itu berubah menjadi suatu yang namanya jerat, ya, hukuman di dalam kehidupannya atau di dalam dirinya secara pribadi, ya. Seorang ya kita melihat, ya, seorang tokoh publik, ya, ya katakanlah sebulan yang lalu dia seorang pemilik stasiun TV, ya. Bapaknya juga terkenal karena dia merasa hidupnya sudah terpenuhi, apa-apa ada, katakanlah kaya raya, memiliki semuanya, tetapi dia nggak bahagia, ya. Dia jatuh, dia terjerumus dalam sebuah dunia gelap, ya, dunia hitam. Dia jatuh dalam sebuah obat-obatan, narkoba, ya. Itulah, ya, kita nggak tahu, ya, kehidupan seseorang, ya, dia nggak tahu dia bisa terjerumus dalam hal narkoba, ya. Orang tuanya sangat terpandang seperti itu, tetapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur, ya. Jadi dia bahagia dengan memiliki itu, tetapi dia tidak mendapatkan ya. Jangan berkeinginan menjadi sukses, tetapi berusahalah menjadi orang yang berarti, ya. Berusahalah menjadi orang yang berarti. Kalau kita sih biasanya orang-orang kita jadilah orang, ya, gitu ya, maksudnya jadilah orang, maksudnya jadilah orang yang dalam orang-orang banyak seperti itu. Nah, itulah sebuah, ya, seorang ilmuwan yang mengatakan, Albert Einstein jangan berkeinginan menjadi sukses, tetapi berusaha menjadi orang yang berarti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3, ayat 3 sampai yang ke-15, ya, di situ mengisahkan tentang seorang tokoh bernama Salomo, ya, seorang dalam firman-Nya diceritakan, ya, digambarkan Salomo ini, ya, dalam mimpinya Salomo bertemu dengan Tuhan. Raja Salomo tidak meminta kesuksesan. Dalam arti, ya, kesuksesan itu kekayaan dan panjang umur yang merupakan satu kita setiap pribadi, ya, ingin memiliki kehidupan yang lebih panjang umur, ya, sama seperti kita misalnya mengucapkan happy birthday, selamat ulang tahun kepada rekan-rekan kita siapapun itu, pasti kita menuliskan sehat selalu, panjang umur, ya, dan lain sebagainya.
Ya, di sini Raja Salomo tidak meminta sukses dalam arti kekayaan dan panjang umur yang menjadi impian daripada banyak orang atau bangsa-bangsa. Tetapi Salomo memilih mendapat sukses melalui Tuhan Yesus. Karena menjadi orang bijaksana jauh lebih berharga dibandingkan dengan sesuatu materi, ya, atau sebuah harta kekayaan yang berlimpah. Salomo menyadari bahwa keberadaan dirinya sebagai raja Israel juga karena dirinya sebagai raja menggantikan Daud ayahnya adalah karena Tuhan. Ya, mendapat jabatan sebagai raja karena Tuhan. Ya, kemudian dia diangkat oleh ayahnya juga karena siapa? Karena Tuhan. Dan melaluinya hal yang demikian itu membuat satu keyakinan dalam diri Salomo pada pemahaman bahwa kedudukan sebagai raja Israel tidak terlepas dari yang namanya campur tangan Tuhan. Itulah keyakinan yang dirasakan oleh Raja Salomo ketika ya dia mendapatkan sebuah jabatan seorang raja termegah, terbesar bagi bangsa Israel, dan dia diangkat, dipercaya oleh ayahnya, dan dia meyakini itu semua karena campur tangan Tuhan. Karena itulah Salomo menyadari dari memperoleh hikmat lebih penting dalam memimpin umat atau bangsa Israel daripada memperoleh kekayaan. Dengan hikmat Tuhan, Salomo mampu memutuskan setiap masalah-masalah yang dihadapi sebagai seorang pemimpin besar bagi bangsanya. Ya, dapat menimbang-nimbang dengan hikmat tersebut. Karena Salomo tidak meminta kekayaan atau panjang umur sebagai simbol kesuksesan, maka Tuhan ya memperlengkapi Salomo dengan kekayaan dan panjang umur. Ya, dia tidak minta panjang umur, kekayaan, tetapi itu diberikan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Tentu semua yang didapatkan oleh Salomo itu semua dia harus melakukan yang namanya ketaatan. Ada syarat yang harus dia bayar untuk memperoleh itu semua, ya. Hikmat, bijaksana, bahkan bonus, panjang umur dan kekayaan, ya. Tentu dengan syarat itu, ya, dia harus bersedia hidup menurut jalan Tuhan. Hidup di jalannya Tuhan. Makanya semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam pengajaran ya dalam firman Tuhan yang kita baca tadi pada Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58 tentang roti hidup. Di sini Yesus memberikan satu gambaran tentang sikap orang yang bijaksana. Adalah mereka yang bersedia menikmati daging dan darah Yesus. Sekali lagi saya katakan ya, tentang roti hidup, ya Yesus memberikan gambaran tentang sikap orang yang bijaksana adalah mereka yang bersedia menikmati daging dan darah Yesus. Yesus menegaskan bahwa diri Yesus hadir untuk menawarkan kehidupan yang sempurna. Jadi daging dan darah Yesus itu menggambarkan dirinya. Ya, kehadiran Yesus itu yang mau menawarkan kepada konteksnya di sini orang-orang Yahudi yang mereka belum percaya kepada Yesus, ya, menawarkan tentang satu kehidupan yang sempurna yang akan kau dapatkan ketika engkau ya
percaya kepada saya, ya, percaya kepada Yesus Kristus. Hidup yang sempurna hanya diberikan kepada mereka yang bersedia. Ya, hidup yang sempurna akan diberikan kepada dia yang bersedia menerima Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Yesus ada yang namanya sebuah kehidupan. Kesuksesan tidak dipahami sebagai pemenuhan pada kebutuhan jasmani. Ya, kesuksesan ya tidak dipahami sebagai pemenuhan pada kebutuhan jasmani. Tidak sebatas itu ya, kehidupan jasmani. Ya, kita bisa makan enak, bisa punya rumah yang bagus, ya, semua fasilitas mewah dan lain sebagainya, ya. Mau makan apa aja bisa, ya, beli barang apapun bisa, ya, punya transportasi yang mewah. Tidak, ya, itu sebagai tidak dipahami sebagai pemenuhan pada kebutuhan jasmani, ya, melainkan di sini pada pemenuhan janji kehidupan dan jaminan kekekalan. Tetapi pada janji kehidupan dan jaminan kekekalan. Karena itu Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, ya, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai yang ke-20. Kalau kita di situ bisa membacanya, melihatnya, ya. Saya bacakan bagi kita, ya, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai yang ke-20. Karena kamu hidup, janganlah seperti orang bebal atau keras kepala, tetapi seperti orang yang arif. Arif artinya di sini bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, ya, jahat, ya, di sekitar kita pun, ya, kita harus mengetahuinya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, ya. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus. Nah, jadi di sini Rasul Paulus, ya, dalam suratnya kepada jemaat Efesus, ya, mereka yang telah memperoleh jaminan masa depan supaya hidup kekal dalam Yesus, ya, untuk mereka tetap harus bijaksana. Ya, yang diminta kepada Rasul Petrus kepada jemaat yang di Efesus, harus engkaulah hidup bijaksana dalam menjalani hidupmu. Ya, bijaksana berarti mampu menggunakan dan mengatur waktu yang ada untuk berbuat baik. Ya, bijaksana berarti mampu menggunakan dan memanage atau mengatur waktu yang ada untuk berbuat baik. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan yang bagaimana yang harus kita buat di dalam hidup ini? Ya, tentu berbuat baik. Apa yang kita bisa buat dalam kehidupan kita masing-masing? Tentu banyak hal. Siapakah yang kita tuju? Ya, orang-orang sekitar kita, keluarga kita, teman kerja kita, ya, tetangga kita, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berjuang untuk mengejar dan mencapai kesuksesan bukanlah hal yang salah atau keliru. Tetapi yang salah atau keliru adalah, yang salahnya apa? Di mana? Yaitu kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sebuah kesuksesan. Mengiyakan cara yang salah itu kita ambil untuk meraih jabatan yang tertinggi. Itulah yang salah, ya, untuk meraih sebuah
kesuksesan atau keberhasilan. Sebab ketika kita sukses, kita tidak sendiri dalam pencapaian, tetapi ada orang-orang atau pihak-pihak di belakang kita yang mendukung, mensupport akan setiap ya kerja yang kita lakukan. Dan tentu ya ada pihak lain yang justru menjadi penentu di dalam kesuksesan kita itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Ya, Dia sendiri yang menjadi orang terdepan di dalam kita meraih kesuksesan atau keberhasilan di tengah-tengah kehidupan kita pada masa sekarang ini. 2 minggu yang lalu ya, Indonesia bangga dengan sosok seorang atlet ya, turnamen bulu tangkis, badminton, boleh menyumbangkan ya, atau masih memberikan satu ruang tempat bagi cabang medali emas. Siapa sangka ya, pemain bulu tangkis putri ganda si Gracia Poli dengan Apriliani, dia mendapatkan medali emas yang membuat seluruh bangsa Indonesia ya mengagungkan dia, memberikan pujian ya, sambutan apresiasi bagi ya kemenangan diraih oleh Gracia Poli dalam satu ya pertandingan internasional Olimpiade. Ya, kesuksesan itu juga selain didapat dari Olimpiade tersebut, ya, pemerintah Indonesia juga memberikan apresiasi kepada mereka semua. Ya, tidak hanya pemenang, tetapi seluruh pemenang, seluruh pelatih, ya, dan seluruh orang yang ikut bertanding, pemerintah mengapresiasi. Ya, kalau kita tahu berapa jumlah yang diberikan pemerintah bagi para pemenang Olimpiade di kemarin di Tokyo, ya, mereka berhasil mendapatkan emas. Ya, sekitar berapa? 5M. Betul. Itu jumlah yang cukup banyak. Ya, 5.500.000.000. Satu orang, kalau 2 berarti 11M. 110M, 100 juta, 11M. 10,1 miliar. Ya. Nah, belum lagi yang lain yang didapat. Ya, ada seorang pengusaha memberikan 500 juta. Kemudian ada lagi yang dengan bangganya ya pemilik toko ya, kamu bebas minum di kedaiku seumur hidupmu dan lain sebagainya. Ya. Saya yakin kesuksesan yang diraih oleh Gracia Poli dengan Apriliani ya, itu tidak terlepas dia utarakan, dia sampaikan kepada Sang Maha Kuasa ya, kepada Yesus Kristus. Itu yang pertama. Dan kemudian dia juga bersyukur kepada seluruh pihak yang selalu mendukung dan sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus ya, ketika kita meraih kesuksesan tersebut ya, kita tidak sendiri, tetapi ada orang-orang yang di belakang yang mendukung ya, mensupport dan lain sebagainya. Tetapi ada satu ya, yang orang yang ada di garda terdepan, yaitu Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus terlibat di dalam semuanya itu. Karena itu Salomo di sini menyadari bahwa kesuksesan tidak bisa dinikmati sendiri, ya, melainkan kesediaan berbagi dengan orang lain. Ya, kesuksesan tidak dinikmati sendiri, tetapi berbagi dengan orang lain.
Ya, saya yakin juga ya pemenang Olimpiade di cabang bulu tangkis si Gracia Poli dengan Apriani ya ganda putri ya tentu dia tidak makan sendiri. Ya, istilahnya tidak makan sendiri, tetapi dia akan ya berikan ucapan syukur, membagikan pada keluarga dan lain sebagainya lah. Ya, saya yakin itu. Nah, pada zaman ini ya banyak orang beranggapan bahwa suksesnya ya keberhasilan tersebut adalah karena usaha dan kegigihannya untuk berjuang. Jadi pemahaman yang demikian membuat orang menjadi yang namanya sombong. Ya, sehingga tidak jarang orang secara materi ya terjebak dalam yang namanya maruk atau istilahnya maruk serakah seperti itu. Mereka terjebak kepada hal yang demikian karena dia merasa, oh ini apa yang saya dapat, saya buat ini karena upaya saya, kerja keras saya, ya. Jadi dia disimpan, ya nggak puas, maruk, dia tidak mau memberikannya kepada orang lain. Ya, artinya dia sombong. Dia nggak menyadari bahwa apa yang dia dapat itu semata-mata karena siapa? Karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Dalam konsep Allah, ya, orang yang sukses adalah orang yang kita baca di dalam Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai 15. Ya, jadi dalam pandangan Allah, orang yang sukses adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya, satu takut akan Tuhan, mampu menjaga lidahnya terhadap yang jahat, tidak menipu dengan lidahnya, menjauhkan diri dari perbuatan jahat, kegemarannya ialah melakukan yang baik dan hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, inilah yang menjadi satu landasan konsep. Ya, firman Tuhan katakan orang yang sukses. Demikian juga ya Rasul Paulus juga sudah mengatakan yang demikian, ya, kriteria menjadi ya orang yang sukses. Menekankan mereka yang sukses dalam hidupnya adalah yang tadi Efesus pasal 5 ayat 15 sampai yang ke-20, ya. Mereka tidak melakukan perbuatan seperti orang bebal. Mereka yang menggunakan waktu dengan efektif dan tidak membuang waktu dengan percuma. Mereka mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Nya dengan cara bersedia membagi hidupnya untuk orang lain. Mereka menjauhkan diri dari anggur yang memabukkan. Mereka penuh dengan Roh Kudus sehingga hatinya selalu memuji dan memuliakan Allah melalui pujian. Mereka yang selalu mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Inilah yang dimaksud, ya. Sukses di mata Tuhan atau di mata Allah. Ternyata bukanlah hal yang mudah. Ada sesuatu hal yang harus kita bayar, yang kita mau kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Apabila kita mau meraih kesuksesan itu. Ya, tentunya dengan mengandalkan Tuhan. Ya, ingat semua itu berasal daripada Tuhan. 2 hari lagi bersama-sama ya seluruh kita bangsa Indonesia memperingati yang namanya Hari Kemerdekaan. 17 Agustus 45. Kita merdeka, kita bebas dari pemerintahan Belanda, jajahan Belanda. Ya. Kita juga mengetahui bagaimana ya para pejuang, para pahlawan, ya, para pejuang dan para pendiri bangsa telah sukses mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, sehingga bendera merah putih boleh berkibar
di negara kita. Di tiap-tiap rumah ya sudah memasang bendera merah putih. Ya, artinya kita menghormati ya bahwasanya kita sudah merdeka. Ya. Kesuksesan ya para pejuang, para pahlawan tidak hanya mengorbankan pikiran, tenaga, jiwa dan harta benda mereka, ya, bahkan nyawa mereka. Mereka tidak hanya sekedar mengejar sukses untuk merdeka, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana supaya rakyat Indonesia memperoleh kenyamanan, nyaman dan damai sejahtera itu bisa ya dimiliki ya dan bisa dirasakan juga oleh bangsa-bangsa lain. Ya. Kita sudah memasuki usia ulang tahun bangsa Indonesia ke 76 tahun. 76 tahun umur yang cukup sudah lanjut usia. Ya. Sudah banyak seperti itu. Ya. Mari kita bersama-sama ya mau membangun, mau membuat ya khususnya pada sekarang ini bangsa Indonesia mengalami kegejolakan. Bukan bangsa Indonesia saja, tetapi seluruh dunia ya mengalami yang namanya pandemi atau wabah COVID-19 ya yang belum usai di negara kita ya khususnya konteksnya bangsa Indonesia belum usai pada sekarang kita. Nah, sebagai masyarakat ya apa yang harus kita kerjakan masing-masing di dalam kehidupan kita ya pemerintah terus boleh mengingatkan ya Pak Presiden seluruh orang-orang juga memperingatkan ayo jangan lupa ya pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan ya kurangi mobilitas keluar dari rumah ya dan lagi harus ya semua masyarakat Indonesia harus vaksin seperti itu wajib hukumnya ya karena kalau nggak vaksin kita tidak bisa ya masuk ke sebuah toko bahkan kayak kemarin saya untuk terbang aja harus minimal 1 vaksin ya kalau nggak ada minimal 1 vaksin maaf Anda tidak boleh ikut tidak bisa terbang ya walaupun sudah PCR-nya atau antigennya negatif tapi harus surat vaksin ditunjukkan ya pokoknya setiap mau boarding pass ditanya ya mana surat vaksinnya vaksin nggak sih PCR-nya ya kemudian di check-in-nya juga pokoknya minimal harus ada itu ke mall pun harus ada vaksin ya minimal 1 dosis kita sudah divaksin baru kita bisa masuk ke tempat umum seperti itu. Nah, inilah hal-hal ya yang dapat kita buat, kita berikan bagi Indonesia. Ya. Kalau kita sudah melakukan semuanya itu, kita percaya ya, bangsa Indonesia bisa kembali hidup secara normal seperti sedia kala, tanpa masker, dapat berkumpul kembali, ibadah kembali dalam gereja, ya, cipika-cipiki, ya, main ke rumah jemaat, main ke rumah tetangga dan sebagainya. Ada beberapa negara memang sudah mereka ada yang normal, tetapi mungkin ada batasan-batasannya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ya, menjadi sukses itu bukanlah hal yang sulit untuk dikejar, tetapi panggilan kita di tengah-tengah dunia ini adalah sukses yang bagaimanakah yang akan kita capai. Sukses harus dimengerti secara baik sehingga mendatangkan yang namanya sejahtera dan bisa ya hidup bagi orang lain. Apakah kita sudah menjadi orang yang sukses? Apakah kita sudah menjadi orang yang sukses? Tentu suksesnya harus sukses di mata Tuhan. Jika sudah, perlihatkanlah kepada saudaramu dan katakanlah, tunjukkanlah kepada siapa saja yang ada di sekitar kita. Ya, itulah hal-hal yang dapat kita
lakukan, kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Kami mohon akan setiap hikmat dan bijaksana daripada-Mu Tuhan atas kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh melakukan setiap kehidupan kami ini Tuhan sesuai dengan firman-Mu, sehingga melaluinya Tuhan kami boleh menjadi orang-orang yang membawa berkat, di mana kami boleh melakukan hal-hal di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkatilah seluruh jemaat kami, biarlah mereka tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan sejahtera, dan perlindungan daripada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, liturgis, dipersilakan. Mic-nya dibuka ya. Mic-nya di-unmute dulu. Yang di laptop, yang di Zoom-nya. Kita akan memberikan persembahan kepada setiap jemaat yang akan memberikan persembahan, boleh untuk mengucapkannya dan dalam bentuk. Dan kita akan pujian, ucapnya dan berdoa. Mohon Tuhan memberkati. Kita akan menghadiri ibadah kita. Kita akan doa Bapa kami, dan sorgi dan berkat yang disampaikan oleh Yesus dan Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami dari kerajaan, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terus lagi. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Foto. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebentar ya Bapak Ibu, kita masuk ke warta jemaat dulu ya. Nanti Ya, warta jemaat. baru kita nanti foto ya. Bentar. Mohon mic-nya di-unmute dulu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, warta kita minggu ini yang pertama untuk minggu depan, selain ibadah minggu depan, kita lihat ya di layar kita. Terus hari Rabu kita ada kegiatan juga jam 7 malam ya, kita ngobrol sambil sharing, sambil saling doakan. Nanti linknya dibagikan. Jadi ini dibuka ruang diskusi, ruang sharing untuk kita, untuk boleh sama-sama berdoa ya. Terus Bapak Ibu, hari Jumat ada PWMI. Jadi dimohon kaum ibu juga boleh mempersiapkan untuk Ibu Persi yang sebagai liturgis, nanti akan pengkhotbahnya saya sendiri. Terus janji iman Natal, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudah ada di grup, dan kita ingatkan lagi di ibadah ini, sudah ada 16 orang untuk menulis janji iman, bisa ditransfer langsung ke rekening Boksu Grace terakhir Desember ya, minggu pertama ya. Jadi dihimbau untuk seluruh jemaat kita ambil bagian dalam kesempatan ini untuk kelancaran perayaan kita Natal tahun ini. Seperti itu, nanti boleh memasukkan daftar janji imannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oke, itu dari saya. Ada tambahan dari Ibu Ketua kita? Mic-nya belum dibuka, Bu. Enggak, Bosu, cukup. Cukup ya. Bosu tadi ngobrol bareng hari Rabu jam berapa? Jam 7, Pak. Jam 7 ya. Ya, jam 7. Ya, kita harap semua ikut lah. Mungkin ada pergumulan, ada apa, nanti kita bisa diskusi, bisa sharing ya. Boleh. Oke. Oke, jadi kegiatan kita Jumat ada PW ya, Ibu-ibu boleh. Oke.
Oke, kita akan foto ya. Tadi jaringannya memang hampir rata-rata buruk ya, karena mungkin hujan banyak sekali yang keluar masuk gitu ya. Ya, cuaca cukup kurang baik hari ini, jaringan kita terganggu ya. Oke, selamat hari Minggu. Kita buka kameranya, kita akan foto. Pak Kusnadi mana nggak kelihatan? Desi, Ibu Mary belum buka. Pak Ajoy? Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, selesai. Selesai. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu untuk semua. Tuhan Yesus. Semangat, jaga kesehatan, gaspol. Mana diri nggak kelihatan, nggak buka. Oh ya baru buka ya. Namanya ada foto rambut cantik. Kayak orang Korea. Masih Korea. bagi yang punya anak-anak. Oh, gantung foto. Izin live ya semuanya. Selamat hari Minggu. Depi. Dia mana Cel? Bentar. Hari Minggu, Pak. Selamat hari Minggu semua. Selamat Indra. Selamat hari Minggu. Halo, orang Jakarta, orang Jakarta. Esther. Ya. Orang Tangerang. Sehat kamu, Pak. Awas ya. Luar biasa. Nanti saya ke Tangerang kalau nggak di sampai Traktir. minum kopi ya. Awas ya, Tante Indra ya. Nah, ayo. Kapan minum kopi lagi? Tunggu Bu Santi lah. Ayamon. Mantap ya. Nah, udah vaksin belum? Ayo, Pak. Ya. Manain mah? Ih, cantik kali kau. Mentang-mentang hujan pakai baju gitu ya. Mau ke Korea nih. Aduh. Indar, makin gendut, Indar. Uban. Halo, Ma. Bu. Pagi. Pagi, siang. Pagi sehat. Indar, Ya, sehat, Pak, ya, Indar. Pak. Sehat, Sehat, Bu. Pak. Sehat, Ya. Pak. Sehat luar dalam, Pak. Tuhan. Sehat. Iya. Tante Indra tambah gendut. Ya. Messi dari tadi nggak kelihatan. Messi mana Messi? Ada, tapi nggak kelihatan dia. Lagi jalan-jalan di Ibu-ibu, Bandungnya. jangan lupa hari Jumat ada PW. 4 kali ya, kayak 2 minggu ya. Ya, bukunya mana? Nggak terasa ya, cepat ya. Ya. Buku ibadah mana? Waktu nggak tunggu kita, Ma. Nanti dikirim bosu aja, dia kan singkat, Bu. Dia singkat aja. Singkat aja. Ya, Ya. terasa Buku 2 ibadah, nanti dia. buku ibadah mana? Nggak pakai buku ibadah. Nanti bosu kirim aja. Nanti Oh, semua nanti kirim. Nanti semua kirim data ibadahnya ke Bu Versi ya? Iya. Esther! Ya, ke saya yuk. Esther! Memang hari ini jaringannya agak jelek jaringannya karena hujan kali. Iya, betul. Iya, kayaknya jaringan tadi saya putus, rumah kami mati listrik. Saya pakai genset. Iya, dari tadi banyak ini keluar masuk. Iya, mati listrik tadi kan lama dari jam 8.30 tadi sampai ibadah pun belum datang. Dan untung genset saya ada diperbaiki bisa, kalau enggak Biasanya pun ayun-ayun suaranya. Nyala sekarang. Iya tadi kan lari gitu kan, nggak ada kan. Aduh, udah mau dosa Pak nih gimana nih ya? Oh, udah nyala lah ya. Pas lah, tadi dicari kemana nih dua. Tak bisa, habisnya tiba-tiba nggak ada. Langsung dia. Heran kan, Pak Juna kok kemana nih? Kok Ya, hilang? makanya.
Iya, Samsu tadi. Aduh. Hujan lagi ya, tambah hujan lagi kan? Soimo Signalnya jadi kurang bagus Soimo Kalau doa sapaan gampang. Itu Messi keluar. Nah, baru kelihatan nih, baru kelihatan. Mana? Baru bangun tidur kali. Kau kemana, Say? Jaringan. Berbangun ya? Ampun deh, kau Say. Hai Nika Ardila. Siapa Ardila? Itu yang garis-garis wajahnya. Bu Aci. Hai. Messi, semua aja dapat potong rambut. Kau nggak potong rambut? Ya, tapi dia rambutnya beda. Itu rambutnya kayak Agnes Monica. Agnes Monica, Nika Ardila Ki. Udah pendek dah. Cek, kau sombong ya, Cek ya. Mana Asrel? Ke depan dia, dekat papa ya? Ada dekat papa, abang sama papa. Dede sudah besar. Dingin ya, Dede? Ya aman. Ya besar. Ada. Bu, saya pamit ya. Ya, oke. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Oke, offline ya kami ya, izin ya. Izin offline. Bye.